Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun, adapun pasal ini fi ahkamil gosbi dalam menjelaskan hukum-hukum gosob. Wahwa, dan adapun gosob, lugotan secara bahasa itu akhdhu syai'i, mengambil suatu perkara, zulman dengan zalim, mujaharatan dan terang-terangan. Mujaharatan dan terang-terangan. Wa syara'an, dan secara syara itu al-istila'u, menguasai, ala hakil ghairi, pada hak orang lain. Ala hakil ghairi, pada hak orang lain. Udwanan, secara zalim. Wa yurja'u, dan dikembalikan. Fil istila'i, dalam menguasai, lil urfi, pada urf. Lil urfi, pada urf. Wadakhola, dan termasuk. Wadakhola, dan termasuk. Pihakin, dalam hak. Apama perkara, yasihu, yang sah, apa gosbuhu, menggosobnya emak. Apa gosbuhu, menggosobnya emak, mima, dari perkara, laisa yang bukan apa emak. Laisa, yang bukan apa emak. Bimalin, harta. Kajil dimaitatin, seperti kulit bangkai. Kajil dimaitatin, seperti kulit bangkai. Wa kharaja, dan terkecuali. Bi'udwanan, dengan lapad udwanan. Apa al-istila'u, menguasai,
Biakdin dengan akad. Waman dan barang siapa. Gosoba yang menggosob siapa man. Malan akan harta. Li ahadin bagi seseorang. Li ahadin bagi seseorang. Lazimahu maka wajib. Lazimahu maka wajib pada man. Apa rodduhu mengembalikan. Malan. Apa rodduhu mengembalikan malan. Lima likihi pada pemiliknya mal. Walau goroma sekalipun menempuh. Walau goroma sekalipun menempuh siapa man. Ala roddihi untuk mengembalikan mal. Ada'afa qimatihi dengan berlipat harganya mal. Dengan berlipat harganya mal. Walazimahu dan wajib pada man. Walazimahu dan wajib pada man aidon begitu juga. Apa urusu naksihi menambal kekurangan mal. Menambal kekurangan mal. Inna koso jika berkurang apa mal. Kaman seperti seseorang. Gosoba yang menggosob siapa man. Sauban akan baju. Sauban akan baju. Palabisahu kemudian memakainya. Auna koso atau berkurang apa saub. Auna koso atau berkurang apa saub. Bigoiri lubsin dengan tanpa dipakai. Bigoiri lubsin dengan tanpa dipakai. Lazimahu walazimahu dan wajib pada man. Aidon begitu juga. Apa ujrotu mislihi upah umpamanya mal. Upah umpamanya mal. Amalauna koso adapun jika berkurang. Apa al-magsubu perkara yang digosob. Biroksi si'rihi dengan berkurang harganya. Dengan berkurang harganya magsub. Dengan berkurang harganya magsub. Fala yadmanuhu maka tidak bertanggung jawab. Maka tidak bertanggung jawab pada magsub. Siapa al-ghasibu orang yang menggosob.
Ala sahihi menurut kaul sahih. Wa fi ba'din nusahi dan dalam sebagian redaksi. Waman dan barang siapa. Gosoba yang menggosob siapa man. Malam ri'in akan harta seseorang. Malam ri'in akan harta seseorang. Ujbiro maka ujmiro maka ditanggung ditambal siapa man ala roddihi untuk mengembalikan mal. Fa intalipa maka jika rusak. Fa intalipa maka jika rusak apa al-magsubu barang yang digosob. Digosob kalau sendal mah sampai putus sendal cepit. Atau gosok baju sampai robek. Ya. Nah, itu harus gimana kalau sampai rusak seperti itu? Dominahu maka mengganti pada magsub siapa al-ghasibu orang yang menggosob bimislihi dengan umpamanya magsub. Bimislihi dengan umpamanya magsub. Ingkana jika ada lahu bagi magsub ayil magsubi yakni barang yang digosob apa mislun umpama wal asohu dan adapun kaul yang lebih sahih itu annal misliya sesungguhnya barang misil gitu. Sesungguhnya barang misil itu ma perkara hasorohu yang dapat mengetahui akan ma hasorohu yang dapat mengetahui akan ma apa kailun takaran awaznun atau timbangan. Wajaza dan boleh apa assalamu akad salam fihi dalam emak. Kanu hasin seperti tembaga. Wakutnin dan kain katun. Lagolibatin tidak apa sih golibatin itu? Goliatinnya? Ya atau ba? Goli. Goliatin wa majunin dan mentega. Majun itu mentega, tapi kalau Goliatin dilewat dulu aja lah. Wa zakaro
dan menutur siapa al-musannifu yai musannif domanal mutaqawwimi akan tanggung jawab barang yang dihargakan. Jadi mutaqawwam itu barang yang dihargakan. Namanya mutaqawwam. Fi qaulihi dalam perkataan musannif au yadmanuhu atau au dominahu ya au dominahu atau mengganti siapa man pada mal, siapa man pada mal, bikimatihi dengan harganya mal, in lam yakun jika tidak ada lahu bagi mal apa mislun umpama biangkana dengan gambaran ada, biangkana dengan gambaran ada apa mal itu mutaqawwaman bisa dihargakan. Wahtalafat dan berbeda-beda apa qimatuhu harganya mal. Aksaroma dengan lebih tingginya harga gitu. Lebih tingginya harga. Kanat yang ada apa qimah? Kanat yang ada apa qimah? Min yaumil gosbi dari hari menggosob ila yaumit talafi sampai hari kerusakan. Wal ibrotu dan adapun pijakan fil qimati dalam harga itu binak dilghalibi dengan mata uang galib. Itu binak dilghalibi dengan mata uang galib. Pain golaba maka jika galib apa nakdani dua mata uang watasawaya dan sama apa nakdani watasawaya dan sama apa nakdani. Qala berkata siapa Ar-Rafi'i Imam Rafi'i ayyana menentukan siapa al-qadi hakim wahidan pada salah satu min huma dari nakdani Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil gosbi. Pasal menjelaskan tentang hukum-hukum gosob. Yang mana mayoritas sering kita lakukan menganggap hal tersebut menjadi sudah kebiasaan. Dikarenakan sudah biasa, seolah-olah hal tersebut benar. Jadi ya kenapa sih gak harus dibahas? Wong sudah biasa di kita mah gosob itu. Nah itu. Dikarenakan sudah biasa, jadi seolah-olah itu suatu kebenaran. Padahal salah. Jangan benarkan kebiasaan,
tapi biasakanlah kebenaran. Ya. Lihat nih, gosob. Wahia wahwa lugotan akhdu syai'i zulman mujaharatan. Gosob secara bahasa adalah mengambil suatu perkara secara dolim juga terang-terangan. Secara bahasa. Contoh, ada barang nih, gak tahu punya siapa. Padahal secara terang-terangan, tengah hari banyak orang, itu jelas-jelas bukan sendal kamu pakai langsung, diambil. Itu gosob. Secara bahasa. Mengambil sesuatu secara dolim dengan terang-terangan. Kalau mengambilnya itu secara sembunyi-sembunyi, khofiatan, berarti itu namanya maling. Kalau khofiatan. Ya, sebenarnya antara maling, sarikoh, dengan gosob itu cuman beda dikit. Kalau maling mah sembunyi-sembunyi, kalau gosob mah terang-terangan. Harusnya lebih malu gosob. Karena terang-terangan. Itu secara bahasa. Wasaraan, sedangkan gosob secara sara adalah al-istila'u ala hakil ghairi udwanan. Menguasai hak orang lain secara dolim. Namanya gosob. Ada sendal milik orang lain. Langsung kita pakai untuk berjalan. Ya. Ada baju, gak tahu punya siapa, langsung pakai. Padahal milik orang lain, kamu punya hak gak? Enggak. Menguasai hak orang lain secara dolim. Al-istila itu menguasai hak. Ya. Ada kitab milik orang lain. Ambil, buka, baca, gosob. Karena istilah menguasai. Ya. Al-istila. Wasaraan al-istila. Ya. Makanya lihat tuh di tausehnya, qauluhu al-istila ay al-qahru, memaksa ala hakil ghairi udwanan. Nih, ini contoh-contohnya nih. Aizulman, walau bila qasdin, sekalipun tanpa ada maksud. Gak sengaja. Oh, gak sengaja nih. Kirain kitab saya, udah saya bawa, udah saya baca, ternyata ini kitab milik orang lain. Itu juga sama, dihukumi gosob. Tuh contohnya, lihat. Ka'an akhoda mala goirihi yazunnuhu maluhu. Seperti mengambil harta orang lain, yazunnuhu malahu. Kamu menyangka bahwa itu harta kamu. Padahal bukan. Ada kitab, bawa kitab. Dibuka, dibaca. Kirain ini kitab punya saya. Ternyata milik orang lain. Ada kesengajaan enggak? Enggak sengaja, tetap dihukumi gosob. Ketika kitab tersebut hilang, maka kamu nanti wajib mengganti. Itu konsekuensinya. Ya. Tuh, wayadkhulu fil istilah. Termasuk pada bahasa menguasai. 1. Julusun ala pirosi goirihi. Duduk di atas amparan milik orang lain. Duduk di atas sajadah orang lain. Ada sajadah nih, di sini sajadah. Sajadahnya udah siap. Terus kamu duduk di atas. Gosob itu karena menguasai.
Atau piros itu seperti contoh kasur lah. Kamu masuk ke kobong, tiba-tiba ada kasur, langsung tidur di situ. Padahal itu milik orang lain. Nah, itu masuk kategori istilah, menguasai. Ya. Itu contohnya tuh, ala pirosihi. Terus apalagi? Ini dah. Warukubin. Ya, warukubi dabatihi. Terus naik pada hewan tunggangan orang lain. Wa in lam yunkil huma, sekalipun memang kamu itu tidak memindahkannya. Berarti ruku bidabatihi kalau di zaman sekarang itu naik pada motor orang lain sekalipun tidak digunakan. Tuh, ada motor semisal ya, di parkiran motor, terus kamu duduk di atasnya sambil ngaca. Itu gosob. Itu gosob. Kenapa? Karena menguasai hak orang lain. Motor punya siapa? Punya orang lain. Kamu punya hak gak untuk menungganginya? Enggak. Ya, saya mah cuma naik doang. Gak saya kendarain, gak saya nyalain. Wa in lam yunkil huma, sekalipun tidak dipindahkan karena termasuk pada kategori istilah. Oh, ya. Begitu. Nah, kemudian bagaimana kita mengetahui bahwa itu termasuk menguasai atau tidak? Lanjutkan. Wa yurja'u fil isti'la lil urfi. Dikembalikan dalam permasalahan menguasai hak orang lain itu pada uruf. Uruf itu adat kebiasaan. Ya, karena kaidahnya gini, ma laisa lahu haddun fi syar'i wala fil lugat yurja'u kullun minhuma ilal urfi. Segala sesuatu yang tidak ada batasan secara lugot dan tidak ada batasan secara syarak maka dikembalikan pada uruf, pada adat. Adatnya nih, kalau ada motor kemudian kamu naik di atasnya, itu termasuk menguasai hak milik orang lain nggak? Menguasai. Tapi kalau saya misal gini, motor ya, yang diparkir, terus kamu cuman memegang motor, itu disebut menguasai nggak? Memegang doang? Enggak kan? Nah, berarti itu mah tidak termasuk pada istilah. Gitu ya. Jadi kalau contoh sendal nih, sendal kamu pindahkan, sendal orang lain kamu pindahkan, tapi dengan cara kamu pakai dulu, kamu pakai terus dipindahkan, nah itu gosok. Tapi kalau semisal memindahkannya tidak dipakai, hanya sebatas diseret, nah, seperti itu, nah itu tidak termasuk gosok karena tidak dikategorikan pada istilah. Atau ada sajadah nih, di sini ada sajadah, wah itu gak tahu punya siapa. Terus kamu angkat, ini sajadah antara diangkat dengan digeser maka hukumnya berbeda. Kalau diangkat berarti udah dimasuk kategori gosok karena istilah. Tapi kalau digeserkan enggak. Kalau digeserkan itu bedanya ya. Bedanya gitu. Jadi nanti konsekuensinya ketika semisal barang tersebut hilang, kemudian hilangnya karena kamu pindahkan dengan cara diangkat, asalnya di sini sajadah, diangkat sama kamu dipindahkan ke situ. Tiba-tiba sajadahnya hilang, maka kamu wajib tanggung jawab karena sudah menggosok. Tapi kalau hanya sebatas digeserin, geser gitu tanpa mengangkat, maka itu mah tidak termasuk kategori gosok.
Kalau barang tersebut hilang, kamu tidak bertanggung jawab. Gitu ya. Tuh. Jadi itu adalah gosop. Gosop itu seperti itu. Ya. Wadakhala fi hakin mayasihu gosbuhu, dan termasuk pada kategori hak adalah sesuatu yang sah digosobnya. Mimma laisa bimalin, harta yang memang statusnya itu bukan kategori harta. Kajil dimaitatin tuh, seperti kulit bangke. Itu kan bukan harta, tapi ketika kamu gosob ya dihukumi gosob. Wa kharaja bi udwan al istila bi akdin. Nah, pengecualian dari bahasa apa? Menguasai secara zalim, yakni menguasai dengan adanya akad. Kalau menguasai dengan adanya akad, maka itu bukan zalim, bukan gosob. Contoh seperti wakil. Saya minta tolong si Bowo tolong jualin HP saya. Berarti kan Bowo mempunyai kekuasaan pada HP saya. Berarti HP menguasai hak milik orang lain. Tapi dolim enggak? Enggak. Dia punya hak menguasai karena memang ada akad. Akad apa? Akad wakalah, mewakilkan. Ya. Atau seperti apa? Mustajir, orang yang menyewa. Kamu menyewa HP. Berarti boleh gak menggunakan HP tersebut? Boleh. Kenapa? Sekalipun HP tersebut milik orang lain, tapi itu berdasarkan akad. Atau kemarin tuh, musta'ir, orang yang meminjam. Oh, saya pinjam HP-nya ya. Saya kan musta'ir. Berarti boleh gak menguasai HP-nya si Bowo? Boleh. Kenapa? Karena dengan akad. Gitu. Ya. Banyak muratahin, orang yang menerima gade, mustajir, orang yang menyewa, musta'ir, kemarin orang yang meminjam. Nah, itu kan sama, menguasai hak milik orang lain, tapi menguasainya tidak dengan secara dolim, tapi dengan adanya akad. Itu ya. Terus, waman gosoba malan li ahadin lazimahu radduhu. Dengerin nih. Barang siapa yang menggosob harta milik orang lain, maka wajib mengembalikannya. Bowo menggosob sendalnya si Hafiz, maka si Bowo wajib mengembalikan sendalnya si Hafiz. Ya. Limalikihi, bagi pemiliknya. Walau goroma ala rodihi ada afakimatihi, sekalipun dalam pengembaliannya itu memerlukan harga yang berlipat-lipat ganda. Contohnya gini, ya. Contohnya gini lah, contoh dekat nama. Pas mau liburan, si Hafiz balik nih ke Lampung. Ya. Balik ke Lampung pakai sendalnya si Faisal tanpa ada konfirmasi, berarti menggosob tuh. Hafiz menggosob sendalnya si Faisal, dibawa ke Lampung. Pas di Lampung dia baru sadar, oh ternyata ini sendal si Faisal. Maka si Hafiz wajib mengembalikan sendalnya si Faisal lagi ke sini. Sekalipun ongkos pengembaliannya itu berlipat-lipat ganda. Ya. Berapa ongkos ke Lampung? Ada 500. Hah? Ongkos ke Lampung 500, harga sendal cuma 10.000. Oh. Berapa kali lipat itu? Ya. Nah gitu. Saking wajibnya mengembalikan harta yang digosob. Ya, walazimahu aidon urusu naksihi, dan juga wajib
menambal kekurangannya inna koso kalau memang ada sesuatu yang kurang. Kaman gosoba sauban, seperti seseorang menggosok baju, ya, pala bisau, kemudian dia memakainya. Ketika sudah memakainya, kemudian si bajunya itu menjadi robek semisal, ya, maka wajib ditambal loh. Auna koso bigoiri lubsin, atau berkurang tanpa dengan dipakai, sama itu pun, ya, wajib untuk menambalnya, menggantinya. Walajimahu aidon ujratu mislihi, walazimahu aidon ujratu mislihi, dan juga wajib baginya upah minimal, ya, upah minimal. Maksudnya gimana? Ya gini, kamu gosok nih, gosoknya jangan sendal tuh, supaya ini mah. Gosok motor lah. Ada motor nih, motor Mas Hakim. Ya. Mas Hakimnya gak ada, tapi kuncinya ada. Wah, saya lagi butuh mau keluar nih, kata si Faisal. Langsung aja dipakai. Dari pagi sampai sore itu dipakai, ya. Berarti kan gosok. Maka kewajiban untuk Faisal, satu, mengembalikan motor Mas Hakim. Yang kedua, jika semisal ada yang kurang berarti wajib diganti. Asalnya semisal bensinnya penuh. Ketika dipakai sama si Faisal seharian, bensinnya kurang, harus diisi 2. Yang ketiga, Faisal harus membayar upah minimal harga sewa selama 1 hari. 1 hari nyewa motor semisal 100.000, ya berarti kewajiban dia membayar 100.000 itu. Ujratul mislihi. Ya. Ayo, kalau hukum ini berlaku, ya, kalau hukum ini berlaku di kita mau gimana coba? Itu sendal udah berapa hari kamu pakai? Sendal orang lain udah berapa hari kamu pakai? Itu wajib dibayar upahnya loh. Ya. Upahnya wajib dibayar, upah sewanya. Namanya ujratu misli, ujroh misil. Amalauna koso al maksub, adapun ketika barang yang digosoknya itu harganya berkurang biroh sisirihi, dengan memang ya berturunnya harga, fala yadmanhu al gosib ala sohi, maka tidak ada kewajiban orang yang menggosok tersebut menggantinya. Ya, kalau semisal memang itu mah kurangnya itu karena memang kurang, karena harganya turun, ya nggak apa-apa, kalau gitu nggak harus diganti. Dalam sebagian redaksi bahasanya waman gosoba malamriin ujbiro ala roddihi, gitu ya. Kemudian paen talipat al magsub dominahu al gosib. Bagaimana kalau semisal barang yang digosoknya itu rusak? Kalau seperti sendal berarti putus tuh, kalau sendal capit. Kalau seperti apa contohnya? Ya, yang sering-sering digosok apa? Hah? Yang pulpen. Ya, buku tulis. Ya bisa lah. Buku tulis atau itu tuh peci itu. Peci digosok kemudian rusak. Ya. Jadi asalnya setengah jadi seperempat. Ya, tinggal nyisa seperempat tuh. Gimana kalau gitu? Dominahu al-gosib bimislihi. Maka orang yang gosok harus ganti rugi dengan umpamanya. Ya, dengan umpamanya. Jadi jika barang tersebut merupakan barang misli, ingkana ay al magsub lahu mislun, jika semisal barang gosok itu mempunyai mislun, ya, wal asoh, yang dimaksud barang misil itu adalah mahasorohu kailun awajnun, suatu barang yang memang bisa diketahuinya itu dengan cara takaran atau dengan cara timbangan.
Contoh seperti apa? Seperti beras. Ya. Beras, kamu gosok beras orang lain. Dimakan, kemudian sudah dimakan berarti harus ganti rugi itu. Ganti ruginya gimana? Kan nggak mungkin beras yang tadi yang dikembalikan karena udah rusak, karena udah nggak ada, berarti kewajibannya harus dengan umpamanya. Beras yang kamu gosok semisal 1 liter, maka harus diganti 1 liter. Itu namanya barang misil namanya. Ya. Oh. Awajnun wajaza asalamu fihi. Kanu hasin kalau di sini mah itu seperti contohnya tembaga, kain katun tuh. Ya. Kain katun, la goliyatun wa majun seperti mentega itu mangga. Kemudian wadzakara al-musannif domanal mutaqawwam fi qaulihi. Musannif kemudian menjelaskan tentang harus mengganti barang mutaqawwam. Jadi kebalikan daripada barang misli adalah barang mutaqawwam. Mutaqawwam itu berarti sesuatu yang bisa dihargakan. Seperti halnya motor tuh. Motor, HP, ya. Otomatis ketika kamu gosok motor, kemudian motornya rusak, ya, maka nanti yang dijadikan pijakannya itu adalah harganya berapa nih? Itu mutaqawwam namanya, bisa dihargakan. Ya, piqaulihi itu. Audo minahu bikimatihi atau mengganti dengan harganya. In lam yakun lahu mislun jika tidak ada sesuatu yang sama. Biangkana mutaqawwaman dengan memang tidak ada umpamanya berarti harganya berapa? Ya, waqtalapat qimatuhu kemudian harganya itu berbeda-beda aksaro makanat min yaumil ghosob ila yaumis talab. Jadi harganya itu yang dipakai itu adalah harga tertinggi antara hari menggosob sampai hari kerusakan. Hari menggosob si motor itu harganya 10 juta. Ya. Pas digosob. Selama 1 bulan kamu gosob, ternyata harganya itu kadang naik, kadang turun. Pas pertengahan bulan harganya 15 juta. Ya. Pas akhir bulan ternyata harganya turun jadi 5 juta. Ya. Pas akhir bulan. Awal bulan kamu gosob, akhir bulan motornya rusak. Maka kewajibannya adalah mengganti dengan harga tertinggi, yakni 15 juta. Itu. Ya. 15 juta tuh bayar ke Mas Hakim. Faisal. Ya. Pas awal kamu gosok harganya masih 5 juta. Digosok selama 1 bulan, di pertengahan bulan ternyata harganya naik jadi 15 juta. Ya, pas hari kerusakan harganya turun lagi 10 juta, maka kewajibannya mengganti dengan harga uang 15 juta karena itu harga tertinggi antara hari menggosok sampai hari kerusakan. Gitu. Walibratu fil qimati binaqdil ghalib. Yang dijadikan barometer atau pijakan dalam harga itu adalah menggunakan uang negara secara galib. Berarti kalau di kita mah itu rupiah ya. Menggunakan harga rupiah. Berapa rupiah nih? Oh 1 juta. Oh 2 juta. Pain golabanak dani, bagaimana kalau semisal di negara tersebut berlaku 2 mata uang? Rupiah dan juga ringgit semisal. Ya. Watasawaya, tapi sama kedua-duanya. Antara rupiah dengan ringgit ternyata digunakan sama penggunaannya. Kalau gitu gimana? Qala Ar-Rafi'i, menurut Imam Ar-Rafi'i, ayyanal qadi wahidan minhuma.
Tinggal qadi atau hakim atau pemerintah itu menentukan salah satu daripada keduanya. Tinggal dipilih tuh apakah rupiah, apakah ringgit. Gitu ya. Nah, itu adalah salah satu konsekuensi ketika kamu menggosok sesuatu. Ya. Itu. Bahkan sesuatu hal atau barang gosoban ketika semisal kamu pakai terus-menerus, nah itu selama kamu pakai barang gosok maka statusnya maksiat. Ya. Statusnya maksiat. Konsekuensinya ketika maksiat nanti kamu tidak boleh mengambil rukhsah. Ya. Gak boleh mengambil rukhsah. Contoh lagi nih. Contoh lagi. Mau ziarah Banten. Ya. Tapi kamu pakai barang gosoban. Pakai baju hasil gosok, sarung gosok, kemudian sendal gosok, ya. Berangkat, maka nanti di perjalanan kamu tidak boleh qashar sholat, tidak boleh jamak sholat. Ya. Kenapa? Karena jamak dan qashar termasuk rukhsah, sedangkan ar-rukhsah la tunatu bil ma'asi. Rukhsah kemurahan hukum itu tidak berlaku, tidak diperuntukkan bagi orang yang maksiat. Hanya hati-hati makanya ya, di dalam sesuatu hal yang kita gunakan harus jauh daripada kata gosok. Ini masih berbicara fikih yang mengatur secara zahir, belum berbicara tentang tasawuf. Ya. Kalau berbicara tentang tasawuf, kamu pakai barang gosok dipakai untuk sholat, maka sholatnya tidak akan diterima. Ya, itu berbicara tasawuf tuh. Karena kalau secara tasawuf, sholat kamu bisa diterima itu yang pertama, satu dari segi pakaian. Pakaian harus suci serta halal. Gak boleh barang gosok kamu pakai sholat. Ya. Bahkan makanan pun sama. Itu kalau berbicara tentang tasawuf. Seperti itu. Paham? Ada pertanyaan enggak? Ini nyesa berapa orang? 1, 2, 3, 4. Hah? Ada yang pulang. Siap. Siapa yang baru pulang? Gitu ya. Faslun fi ahkamis suf'ah. Nah, nanti nih dalam pasal suf'ah nanti ada matematikanya. Ada matematikanya. Ada matematika yang mana itu tidak bisa dikerjakan, bahkan matematika pun tidak ada rumusnya. Pernah saya itu menanyakan sama teman yang memang dia dulu itu juara olimpiade matematika, sama nggak bisa jawab, nggak ada katanya rumus seperti itu. Wah, berarti benar ya, ulama itu ternyata lebih pintar daripada apa yang kita bayangkan
Kita kan membayangin bahwa ulama itu cuman bisanya tentang syariat agama. Ternyata dalam perhitungan pun sama. Ada rumus-rumus tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi nafa'na bima alamtana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakina wa faki alana wa korobati lana fidini. Tawasalna bita'alumi. Tawasalna bita'alumi.